Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nadia Muslimah dari kelas A3 semester 5 dengan NIM 19705258. Di video ini saya akan menjelaskan secara singkat materi-materi yang telah saya dapatkan dan saya pelajari dari mata kuliah Keselamatan Konstruksi yang diajarkan oleh dosen saya yang bernama Bapak Erwin Ananta. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memberitahu apa tujuan dalam mempelajari mata kuliah keselamatan konstruksi ini sendiri. Adapun tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, agar mahasiswa paham dan mengerti dasar-dasar penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi. Yang kedua, agar mahasiswa dapat mengerti dan paham tentang aktivitas sebelum, selama, dan setelah pekerjaan konstruksi berlangsung. Dan yang ketiga, agar mahasiswa dapat mengidentifikasi dan melakukan analisis potensi bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di bidang industri konstruksi. Yang keempat, agar mahasiswa paham dan mampu melakukan tindak pencegahan dan bisa meminimalkan tingkat risiko terhadap potensi bahaya dalam pelaksanaan industri konstruksi. Yang pertama, apakah ini maksud dengan keselamatan konstruksi? Keselamatan konstruksi itu sendiri adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, dan lingkungan. Sedangkan yang dimaksud dengan K3 konstruksi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. UKK atau biasa disebut Unit Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat UKK adalah unit pada penyedia jasa pekerjaan konstruksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam pekerjaan konstruksi. Sedangkan RKK adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Dan SMKK sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Adapun dasar hukum K3 pada keselamatan konstruksi adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1980 tentang Keselamatan Kerja pada Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja atau SMK3, Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. Selanjutnya ada proyek konstruksi. Proyek konstruksi adalah rangkaian aktivitas dari berbagai elemen kegiatan pekerjaan konstruksi untuk mewujudkan suatu wujud fisik seperti bangunan, jalan, jembatan, dermaga, bandara, dan lain-lain dengan durasi waktu tertentu dan dengan sumber daya tertentu. Adapun 5 jenis proyek konstruksi berdasarkan sumber dananya yaitu proyek pemerintah melalui APBN atau APBD provinsi atau APBD kabupaten atau kota, proyek bantuan luar negeri seperti hibah, pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek, proyek swasta murni secara perorangan atau koperasi, proyek investasi asing dari luar negeri, dan yang terakhir ada proyek konsorsium. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi yaitu yang pertama ada pemilik proyek, owner atau investor, konsultan manajemen proyek, konsultan perencana, konsultan pengawas, kontraktor, subkontraktor, dan pemasok atau supplier. Setelah membahas tentang proyek konstruksi, selanjutnya saya akan membahas tentang jasa konstruksi. Jasa konstruksi sendiri adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Ada 2 jenis jasa konstruksi yaitu konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi. Konsultansi konstruksi itu sendiri adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Dan ada 3 tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh,
andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas. Yang kedua ada mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi. Yang ketiga menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik, menciptakan integrasi nilai tambahan dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi. Selanjutnya ada ahli K3 konstruksi. Ahli K3 konstruksi adalah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi SMKK yang diterbitkan dengan sertifikasi pelatihan yang diterbitkan oleh lembaga spesifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang termasuk kategori ahli K3 konstruksi yaitu ada ahli muda K3 konstruksi, ada ahli madya K3 konstruksi, ada ahli utama K3 konstruksi. Untuk ahli K3 konstruksi, sertifikat pelatihan harus sesuai dengan SKKNI. Sesuai keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 350 tahun 2014, SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. Adapun jenjang pendidikan formal yang menjadi syarat minimum seseorang menjadi ahli K3 konstruksi yaitu jenjang pendidikan D3, S1, S2, dan S3 yang relevan. Pada kegiatan konstruksi dibutuhkan K3LM. Nah, apa sih K3LM itu? K3LM adalah keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, dan mutu. Adapun tujuan diberlakukannya K3LM yaitu yang pertama untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua menjamin kesejahteraan dan produktivitas nasional dan memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, dan cara proses kerjanya. Salah satu contoh penerapan K3LM di perusahaan yaitu dengan menerapkan safety meeting. Safety meeting harus dilakukan setiap memulai pekerjaan karena safety meeting sangat penting dilakukan perusahaan sebagai upaya untuk melindungi pekerja dari cedera dan meminimalisasi bahkan menghindari kecelakaan kerja sehingga kerugian fatal pada peralatan kerja maupun pekerja dapat dihindarkan. Tak kalah penting dari K3LM, dalam suatu industri konstruksi dibutuhkan kontraktor safety management system atau disingkat dengan CSMS. CSMS adalah suatu sistem manajemen untuk mengelola kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan serta merupakan sistem komprehensif dalam pengelolaan kontraktor sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan pengkajian. Tujuan diberlakukannya CSMS yaitu untuk mencegah dan menghindari kerugian yang timbul akibat aktivitas kerja kontraktor, dan untuk meyakinkan bahwa kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan telah memenuhi standar dan kriteria K3 yang ditetapkan perusahaan. Ada dua bagian utama dalam penerapan CSMS yaitu tahap administrasi atau administration stage dan tahap pelaksanaan atau implementasi stage. Selanjutnya ada menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016, bekerja pada ketinggian adalah kegiatan atau aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pada tempat kerja di permukaan tanah atau perairan yang terdapat perbedaan ketinggian dan memiliki potensi jatuh yang menyebabkan tenaga kerja atau orang lain yang berada di tempat kerja cedera atau meninggal dunia atau menyebabkan kerusakan harta benda. Kapan sih pekerja harus melindungi dirinya dari bahaya jatuh? Yaitu di saat pekerja berjalan atau bekerja lebih dari 6 kaki atau 1,8 meter. Adapun 3 perangkat bekerja di ketinggian yaitu yang pertama ada perangkat pelindung jatuh contohnya seperti full body harness, lifeline, fall arrestor, shock absorber, penjangkaran atau ancor, lanyard, dan lain-lain. Yang kedua ada perangkat pencegah jatuh contohnya seperti warning line system, barricade, dan safety sign. Yang ketiga ada perangkat penahan jatuh contohnya seperti jaring pengaman atau safety net, pagar pembatas, dan handrail. Materi terakhir yang akan saya bahas adalah materi tentang scaffolding. Scaffolding sendiri adalah platform kerja sementara untuk bekerja di ketinggian yang digunakan untuk mendukung alat, pekerja, dan material selama pekerjaan berlangsung. Pada proses mendirikan dan membongkar scaffolding harus dilakukan oleh orang yang berwenang yaitu orang yang memiliki sertifikasi atau orang yang telah berpengalaman dalam mendirikan dan membongkar scaffolding.
Jenis scaffolding berdasarkan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada frame scaffold, yang kedua ada tube and coupler scaffold, yang ketiga ada mobile scaffold, yang keempat ada mast climbing scaffold, dan yang kelima ada scaffold dari kayu atau bambu. Pada scaffold bahan kayu atau bambu ini tidak disarankan digunakan pada pekerjaan sektor industri karena tidak memenuhi standar, tidak kuat, mudah patah, sulit digunakan ulang, dan sudah ketinggalan zaman. Pekerjaan scaffolding harus sesuai dengan Permenaker nomor 1 tahun 1980. Adapun beban maksimum yang dapat digunakan untuk scaffolding yaitu yang pertama ada light duty, yaitu beban ringan sekitar 225 kg, yang kedua ada medium duty, beban menengah sekitar 450 kg, dan yang ketiga ada heavy duty, beban berat sekitar 675 kg. Dan ada warna-warna yang harus kita ketahui pada tag scaffold yang biasa dipasang di scaffolding, yaitu yang pertama ada warna hijau yang berarti aman, ini digunakan saat perancang sudah dipastikan aman. Yang kedua ada scaffolding tag warna kuning yang berarti aman dengan syarat, maksudnya perlu tambahan alat pengaman lainnya. Dipasang saat melakukan pemeriksaan kesesuaian dan kekuatan scaffold serta seluruh komponen scaffold dilakukan oleh scaffolder inspector. Yang terakhir ada warna merah, itu berarti tidak aman, yang berarti tidak boleh digunakan. Scaffolding tag ini dipakai saat scaffolding masih dalam tahap pembangunan, oleh karena itu scaffold harus diblok dan tidak boleh digunakan. Sekian pemaparan materi yang telah saya jelaskan secara singkat. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan kata maupun kesalahan pengucapan dan penyampaian materi yang kurang jelas dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.